Hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah setelah mendapatkan wahyu dari Allah. Quran Surat Al-Anfal ayat 30 diterangkan bahwa ada orang-orang yang berdaya upaya untuk mencelakai Nabi. Nabi berhijrah bersama sahabatnya Abu Bakar alaihi salam. Sebelum melakukan perjalanan ke Madinah, Nabi bersama Abu Bakar bersembunyi di Gunung Sur dalam Gua Sur selama 3 hari 3 malam. Pada saat itu, Nabi dan sahabat Abu Bakar tengah pengejaran para kaum musyrikin Quraisy. Mereka hendak membunuh Nabi sebagai upaya memadamkan cahaya Islam. Namun, upaya pengejaran belum berhasil karena banyak pertolongan Allah diberikan kepada Nabi dan Abu Bakar. Terlihat dari adanya sarang laba-laba dan sarang telur merpati di pintu Gua Sur, sehingga mengindikasikan tidak ada orang di dalamnya. Barulah setelah itu, Nabi bersama sahabat Abu Bakar memulai perjalanan menuju Madinah. Diriwayatkan bahwa Nabi dan Abu Bakar melakukan perjalanan bersama 2 orang penunjuk jalan, yaitu Abdullah bin Uraikid dan Amir bin Fuhairah dengan berkendaraan unta. Kaum musyrikin Quraisy telah kehilangan Nabi dan Abu Bakar. Mereka sibuk menyiarkan ke sekeliling kota Mekah dan kepada suku-suku dan kabilah. Kepala-kepalanya dimintai pertolongan untuk mencari Nabi Muhammad. Siapapun yang berhasil menangkap Nabi akan diberikan 100 ekor unta. Di tengah perjalanan, di sebuah dusun bernama Kudaidin, salah seorang penduduknya mengenali Nabi dan sahabat Abu Bakar. Kemudian diceritakan kepada pemimpin kabilahnya bernama Surakah bin Malik al-Mudij. Namun, Surakah menyangkalnya karena ia ingin menangkapnya sendirian. Secepatnya Surakah mengejar perjalanan Nabi dan sahabat Abu Bakar. Abu Bakar yang mengetahui ada seseorang mengejarnya merasa khawatir sampai menangis kalau orang tersebut menangkap Nabi. Nabi pun berdoa kepada Allah dan kehendak Allah berulang kali kuda yang ditunggangi Surakah tergelincir dan Surakah jatuh, terpelanting ke tanah. Ketika itu Surakah ditolong oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia pun akhirnya meminta maaf kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta menyesali perbuatannya. Senin, tengah hari tanggal 8 Rabiul Awal, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tiba di Quba sekitar 10 km sebelum kota Yastrib. Selama tinggal di Quba, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tinggal di rumah Kalsum bin Handam, seorang laki-laki tua yang rumahnya biasa digunakan pangkalan bagi orang-orang yang baru datang ke Yastrib. Sedangkan Abu Bakar tinggal di rumah Hubain bin Isaf. Pada saat itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama penduduk setempat mendirikan masjid yang terkenal dengan nama Masjid Quba hingga sekarang. 3 hari kemudian, Ali bin Abi Thalib baru tiba di Quba. Setelah menempuh perjalanan 15 hari dan tinggal di rumah Kalsum bin Hamdan. Keesokan harinya, tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal, bertepatan tanggal 24 September 622 Masehi, rombongan muhajirin melanjutkan perjalanan ke Yastrib. Kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disambut gembira oleh penduduk Yastrib. Setelah tiba di Yastrib, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melepaskan tali kekang unta yang tungganginya dan membiarkan berjalan sekehendaknya. Unta tersebut baru berhenti di sebidang kebun kurma milik Sahal dan Suhail, 2 anak yatim bersaudara yang diasuh oleh Abu Ayyub.
atas permintaan Muadzin bin Ahra. Kebun ini dijual dan kemudian di atasnya dibangun masjid atas permintaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejak kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah nama kota Yathrib diganti menjadi Madinatul Rasul atau kota Rasul, atau Madinatul Munawwarah atau kota yang bercahaya atau beradab.